Halo teman sahabat petani semuanya. Kita lagi lihat-lihat ya, lagi di kebun. Cuaca ya pada pagi hari ini ya, hari ini hari Rabu tanggal 20 ya, tanggal 20 hari ini ya. Kita lagi di kebun ini. Cuaca lagi gerimis ini. Jadi kita lagi lihat-lihat ya keadaan kebun ya, teman sahabat ya. Ini keadaan kebun kita ya, udah lumayan rapi sedikit ya, karena lagi pangkas rambut ya, ibarat kita manusia. Dia lagi bercukur ini. Lagi bercukur, lagi kita dandani ya, sehingga ya kelihatan mungkin di kamera lebih rapi. Tapi kalau kita lihat ya apa adanya ya, masih tidak begitu rapi, karena ya penebasannya ini tidak rutin setiap mungkin 1 bulan sekali. Kadang waktu ada pembiayaan ya, jujur saja waktu ada pembiayaan kita bersihkan. Ini kebetulan ada panen tipis-tipis. Jadi ya seperti itulah hasil panennya ini ya. Kita coba untuk mencukur. Dia punya ya gulma rumput yang lumayan udah tinggi ya. Jadi di depan saya sana ada ya orang kita yang lagi ya bersih-bersih ya, lagi bersih-bersih kebun ya. Seperti itu ya, seperti inilah kan. Tentu harus ada siklus panen, harus ada siklus produksi, sehingga kita bisa mempekerjakan ya orang. Tentu juga kita ya bisa untuk memberikan biaya ya pemupukan ya, termasuk ya hal-hal yang berhubungan dengan penanganan hama ya, obat-obat ya, baik dia berupa insektisida ya, maupun dia berupa fungisida. Inilah keadaan kebun kita ya. Ini ada tanaman yang baru. Ini belum sempat kita potong ya, masih panjang, masih gendrong dia punya penampilan ini. Ada bambu ya, nanti akan kita kemas. Ini kita potong sekalian kita menyiangi ini alpukat Miki yang satu ini. Ini ya, ini udah 3 tahun lebih juga, tapi baru belajar ini ya, baru belajar menunjukkan karakternya. Ini ya baru keluar bunga, ini udah mekar sih bunganya. Ini pada berbunga ya. Artinya ini nanti prediksi ya, bulan-bulan April atau bulan Mei bisa panen ya, bisa petik tua. Kalau dia berproses menjadi pentil, bakal buah, dan bakal buah bisa sampai petik tua. Ini saya mau berbagi ya. Ini banyak teman sahabat ya buahnya, tapi banyak juga yang gugur. Ya kita pasrah lah, namanya ya seperti itulah kan, proses alam. Ya ini, ini ya teman sahabat ya. Mungkin buah yang gugur ini udah melebihi ya, maksud saya itu udah sekitar 60 atau 70% dari yang masih bergantung. Ini jadi kita syukuri yang mana yang tersisa, itulah yang milik kita, yang ya yang merawatnya ya. Ini hanya sayang kita tidak ada tongsis, sehingga kita tidak bisa ngambil yang di kejauhan sana. Ya
teman sahabat. Jadi kita syukuri ini yang ada. Ini masih peluang untuk gugur masih. Yang penting kita udah berusaha penuhi ya keperluan ya, unsur hara ya, nutrisi yang diperlukan ya, tanaman kita yang memasuki fase ya berbuah ya, berbuah tentu dia memerlukan unsur-unsur NPK makro ya, unsur ya, pupuk makro. Pupuk makro itu yang mana ada di NPK. Ini ya teman sahabat. Jadi ini hanya berbagi cerita ya teman sahabat, maksud kita seperti itu, sehingga teman sahabat ya, dengan cerita kita ini sehingga menjadi inspirasi, menjadi dorongan ya. Ya mungkin yang ada yang udah memulai, atau ada yang sedang akan mulai ya, atau ada yang udah mendahului kita. Maaf ya, tujuan kita hanya berbagi cerita ya. Kita juga posting, tidak hanya yang bagus-bagus, yang jelek-jelek juga kita posting ya. Nah ini udah panen juga ya. Sebelumnya ini udah ya, udah ke 3 kali juga ini. Maksudnya udah ke 3 kali fase pada saat dia berbunga berbuah. Nah ini keadaan yang lagi ya memasuki alpukat kita yang tanam pada Juni 2022 ini ya. Nah, ini penampilannya ya. Ini kita tanam di 2022 ya, Juni 2022. Ini juga udah mulai berbakti ini. Nah, ini udah ada bakal buah ya. Nah, ini teman sahabat ya. Ya, nah, ini sehingga jelas ya. Ini baru belajar ya, baru ini. Secara usia dari tanam 2 tahun 5 bulan ya, karena nanti dia genap 5 tahun. Maaf, genap dia 2 tahun setengah Desember. Karena kita tanam kemarin ya, Juni 2022. Ini ya. Ini kemarin udah ada panen ini ya. Ini udah buah kedua ini. Ini udah buah kedua. Ini bakal pentil ini belum bisa kita katakan bakal buah ini, karena masih rawan ya untuk gugur apa. Nah, ini bisa panen Februari ya, buah yang sebesar jempol kaki ini. Ini usia sama 2 tahun 5 bulan ya. Nah, usia 2 tahun 5 bulan. Malah ada yang 1 tangkai ya teman sahabat ya. Ini 1 tangkai sampai 3 ya. Nah, ini 1 tangkai ada 3. Ini nggak tahu jelas tidak kameranya, karena yang mengambil ini saya sendiri agak di atas ini. Di samping dia ada buah, dia juga ada bunga ya. Nah, ini keadaan ya tanaman kita ini masih muda ini. Ini jenis Miki. Nanti pisang-pisang ini akan kita kalahkan, karena kalau kita pertahankan pisang ini tidak bagus. Dia bisa mengalahkan ya unsur hara yang seharusnya untuk alpukat, daya hisap, daya makan ya. Dia untuk menghabiskan unsur hara lebih dominan ya pisang dibandingkan alpukat. Karena ya
yang udah kita alami itu, yang mana yang alpukat kita dekat pisang sepertinya dia agak terhalang ya pertumbuhannya. Begitu kita kalahkan pisangnya, dia mulai berubah cepat, bisa berubah cepat subur. Seperti itu ya. Ini kita pertahankan juga ya teman sahabat. Maksudnya dipertahankan ya, udah sila ya, kita biarkan apa adanya ya. Ini kalau kita lihat ini pohon lagi stres ya, lagi mengalami gangguan ya, serangan bakteri virus ya. Ini di pangkal batang ini kita lihat ya, tapi ini udah kita aplikasi ya. Ini udah kita aplikasi dengan beberapa ya fungisida, cara kita kocor campur dengan insektisida ya. Ini juga berbuah ya. Ya udah, sepertinya sih ya, daunnya juga masih segar ya. Artinya ya secara kesehatan ya masih mampu ya untuk mempertahankan buah yang ada. Itu. Ini yang biasa kita posting dan kita pruning, ini alpukat dari luar Kalimantan ya. Ini udah masuk juga 2 tahun ya. 2 tahun setengah. Ini masuk 2 tahun setengah. Kalau di list, karena bibit yang kita dapatkan dari kelompok tani itu rata ada listnya. List yang tertuang di situ yang tertera ya. Jenis varietas hijau panjang. Nanti kita lihat karena belum masuk fase untuk berbunga berbuah ya. Tentu akan kita update terus ya teman sahabat. Ini juga udah ya, udah mulai menunjukkan citranya ya. Udah ada beberapa ya buah, malah ini ada tingkatan, ada yang kecil ya. Ini ada yang besar ya. Ini yang kecil ini ya, sepertinya ini harus Maret panen. Ini yang udah di atas jari jempol kaki ini bisa Januari. Ini yang kecil-kecil ini ya, sepertinya ya ini akhir Februari ya. Seperti itulah alpukat. Jadi ya kita bukan berteori. Jadi dia bisa bertingkat-tingkat juga. Ada yang ya udah sebesar jempol kaki, ada yang sebesar jempol tangan, ada yang sebesar kelingking. Yang kecil-kecil ini tanaman dudi ya. Tanaman dudi maksudnya tanaman belakangan. Secara usia ini udah masuk 1 tahunan lah. 1 tahunan. Ini sama, ini 2 tahun 5 bulan juga. Ini 2 tahun 5 bulan. Oi, bensin, anak ke rumah singai kayak but cuaca gagas. Jadi ini yang bantu kita di lapangan ya, lagi tebas ya, bersihkan kebun kita. Ini kemarin kita dongkrak ya, dengan kita coba aplikasi ya MKP. Kenyataannya ada 1 buahnya ini. Ya kita syukuri ya, kita syukuri keadaan yang ada. Ada beberapa juga yang kemarin mati ya, ini mati. Kita ganti dengan durian teman sahabat. Ini kemarin ada kita posting ya. Tanam kalau tidak salah ini September ya. Ada di YouTube Alpukat Farm. Di sini sebelumnya alpukat titik ini ya, titik ini alpukatnya terserang
kayaknya gangguan-gangguan biotik ya, terserang bakteri, virus, sehingga mati. Kita bongkar, cabut. Beberapa kemudian kita setelah beberapa bulan kita gali, kita bongkar, kita cabut, kita gantikan durian. Nah, ini jenis durian Mountrangking. Jadi alpukat kita di kebun ini ada juga temannya durian, ada beberapa batang ya, kita tanam durian ya, ada yang kita gantikan karena jujur saja tidak ada ruang yang kosong, yang mana yang mengalami stagnan, mati tidak, tumbuh tidak, kita bongkar, cabut, kita gantikan lagi dengan alpukat. Ada juga dengan ya jenis komoditas lain ya, durian. Tapi durian tidak banyak ya, kebetulan bibit kita tersedia. Nah, jadi kita tanam juga durian. Ya jarak tanam sedanglah, tidak juga terlalu rapat. Karena jarak tanam yang kami alokasikan di kebun ini ya jarak tanamnya 9x9. Ya artinya masih bisa lah bernapas untuk duriannya ya. Nanti kita coba ini, kita lihat. Kalaulah teman-teman yang lain bisa ya kurun waktu 3-5 tahun udah mulai masuk fase generatif, kita juga harus bisa, harus yakin ya teman sahabat ya. Nah, seperti itu. Ini baru tanam kemarin. Ini baru tanam kemarin ya, kita manfaatkan sisa lahan ya, karena jarak dari durian ke sini juga lumayan ya, kurang lebih 9 meter ya. Dari apokat juga 9 meter ya. Itu lanjut ya. Kita hanya lihat-lihat, monitoring ya. Ini juga kita pertahankan lah. Ini udah masuk juga 2 tahun 5 bulan. Sepertinya agak perlahan ya, tidak ada kenaikan yang signifikan ya, pertumbuhannya agak lambat ya. Ya kita pertahankan karena ya dari sisi ya daun juga masih segar ya, sehat gitu, sepertinya sehat, hanya pertumbuhannya agak lambat. Ini udah pernah kita panen juga ya teman sahabat, 1 kali. Ini perlu saya jelaskan ya, ini dulu bibit lama di planter bag. Kurang lebih di planter bag 1 tahun 2 bulan seperti itulah. Udah memang besar, kita pindahkan di lahan. Ini kita tanam. Ini seharusnya dia, kalaulah memang dia itu sama dengan yang pertama kita tanam ya, 3 tahun 5 bulan. Karena ini lama di planter bag, begitu dia udah membesar, planter bag yang kita pakai kemarin, planter bag yang ukuran 150 liter. Jadi dia udah cukup besar, kita pindahkan di lahan. Ini ya, ini udah pernah berbuah kemarin ya. Udah kita panen. Ini udah mulai lagi. Ini udah buah kedua ya. Ini ada beberapa lah ya. Ini rata bisa panen ya. Sepertinya Januari akhir atau Februari. Ya. Ada dikit-dikit lah, seperti itu. Kalaulah ada produksi ya, artinya SOP yang kita terapkan di kebun atau perawatan kebun kita ya bisalah berjalan kan. Seperti itu. Jujur saja ya, hasil produksinya ya kita olah ya, bersihkan kebun ya, olah, beli pupuk, beli racun-racun insektisida lain sebagainya lah kan, seperti itu ya. Ini sama 2 tahun 5 bulan tapi belum berproses. Ini sulaman, ini teman sahabat sulaman ya, lumayan bagus. Ini baru masuk kurang lebih lah 1 tahun dikit lah, 1 tahun 2-3 bulan lah sepertinya. Ini lumayan subur ya. Kita memang fokus ya pembersihan di sekitar pokok ya, di sekitar tajuk daun ya. Ini yang lokal ya. Ini apokat lokal. Memang sengaja kita koleksi ya,
kita mau lihat nanti buahnya. Ini juga kurang lebih udah memasuki 1 tahun lebih, sepertinya belum 2 tahun, karena ini sulaman. Hanya pertumbuhannya cepat. Bijinya kita cemai di polybag, setelah tumbuh kita pindahkan di lahan. Karakteristik buahnya ada kita posting ya di YouTube Alpukat Farm. Mudah mengenali buahnya matang, karena dia seperti ya merah manggis ya. Kalau kematangan buahnya seperti manggis ya, seperti manggis matang, merah kehitaman ya. Kalau buahnya udah matang, ini nanti apakah dia akan sama dengan ya kemarin, karena kita beli buah ini, kita sengaja beli buah, kita cemai ya, setelah tumbuh di polybag kita pindahkan di lahan. Seperti itu, ada 2 batang. Ini alpukat Jawa ini. Ini juga belum ya, belum menunjukkan. Inilah keadaan kebun kita ya teman sahabat. Kemarin kita memang tidak bisa jalan karena kita hanya fokus pembersihan di sekitar tajuk daun. Ini baru tanam juga 2 hari yang lalu kita tanam ya. Jadi itu prinsip kita ya teman sahabat. Yang mana yang pertumbuhannya stagnan ya, mati juga tidak, berkembang juga tidak, kita bongkar, cabut, kita ganti dengan jenis bibit baru. Ini baru ini, karena kemarin ini mengalami bibit yang ditanam itu tidak bagus, stagnan ya. Ini yang kemarin ya, yang kita gantikan. Ini yang di sini, ini baru kita cabut 3 hari lalu, ini kita tanam. Ini tidak terserang virus apa ya, memang ya mungkin kenapa dia tidak berkembang dengan yang lainnya, mungkin karena ya di sisi bibitnya ya, seperti itu. Ini udah mau memasuki 100 hari ini, tapi kita lihat, tapi udah mulai sih ini tumbuh tunas baru ya. Ini kita tanam 1 Agustus ya. Ini 1 Agustus tanam, tapi udah ada trobus ini, ada trobus ya. Hari ini tanggal 20 November, artinya udah 100 hari lebih ya, 110 hari. Ini kita tanam 1 September ya, pada tanggal 1 bulan 9 ini. Ini kemarin kita ukur pertumbuhannya selama 60 hari ya teman sahabat, ada 20 cm ya. Growth dari tanam ya, terhitung 60 hari ya, setelah tanam ada pertumbuhan 20 cm. Ini juga baru tanam ya. Ini juga tanam September ya, 1 September. Ini juga sama ya. Ada pertumbuhan kurang lebih 20 cm selama 60 hari, 2 bulan ya. Artinya rata-rata 1 bulan itu ada growth ya 10 cm. Ini jenis Pinkerton ya, yang ada kita posting juga ya di YouTube Alpukat Farm, penampakan buahnya. Seperti inilah keadaan kebun kita ya teman sahabat. Ini langsung berbatasan ya dengan tetangga. Kebetulan jalurnya tanam sawit. Kita coba budidaya ini baru tanam ya. Ini baru tanam 2 hari lalu ya. Itu yang agak besar itu pohon jengkol itu. Ini juga pohon jengkol ya. Ya udah kita biarkan dulu. Kalau lah dia tidak berbuah, nanti juga akan kita kalahkan, akan kita tebang ganti ya, daripada dia menaungi alpukat. Karena alpukat itu jujur kalau dia udah besar, dia perlu penyinaran yang full ya. Yang biasa saya katakan itu dia perlu ya
360 derajat ya. Jadi di mana setiap di sisi lingkaran penuh itu kalau bisa tersinari penuh. Karena kenapa? Karena sinar matahari itu ya sangat penting untuk dia proses fotosintesis ya, mengolah makanannya, memasak makanannya di daun. Ini jengkol, teman sahabat. Mungkin ada teman-teman yang di luar Kalimantan. Inilah pohon jengkol ya. Ini tidak susah kita temui di hutan Kalimantan, tidak perlu ditanam juga dia hidup. Dan ini ya saat-saat akhir-akhir ini agak langka. Dan harganya lumayan bagus ya. Kalau di pasaran itu masih ya 10 ribuan 1 kilo kalau kita beli ya. Kalau di kampung sih biasanya murah meriah. Ini juga ya yang kita penasaran, belum tahu persis kita ini jenis apa. Tapi di label ya, karena ini semua bibit berlabel. Di labelnya itu tertulis juga hijau panjang. Tapi kalau kita lihat karakteristik daunnya ini lebar ya, lebar seperti daun simpur, lebar-lebar daunnya ya. Mungkin ya kalau saya tidak salah ya, karena kita juga di alpukat ini baru ya, saya lihatkan ya teman sahabat bentuk daunnya ya. Ini ya lebar, jadi ini bentuk daunnya lebar. Mungkin kalau menurut saya mungkin ya ini kalau tidak salah mungkin ya tenbik ya, alpukat yang asal Thailand ya, tenbik. Buahnya lumayan gede, lumayan besar ya buahnya. Ini penampakan ya. Nanti ada beberapa pisang itu nanti akan kita potong, kita kalahkan karena dia tidak bagus ya. Cepat perakarannya, cepat menyerap unsur hara sehingga alpukat bisa terkalahkan. Ya. Oke, teman sahabat ya. Sampai di sini dulu ya. Nanti akan kita update lagi ya. Ini cerita kita ya pada pagi menjelang siang ini di lapangan. Dan ini matahari udah mulai keluar ya. Tadi mendung, ada gerimis tipis, tapi ini udah cerah ini. Oke ya teman sahabat, tetap semangat ya. Jangan lupa di like, di share ya, silahkan. Kalau ada komentar tulis di kolom komentar. Ada saatnya nanti kita konfirmasi, kita balas. Demikian juga yang tidak kalah pentingnya, di subscribe dan dibunyikan lonceng notifikasi, karena dengan teman-teman mensubscribe, teman-teman udah mensupport, mendukung channel Alpukat Farm ya untuk maju berkembang. Dengan teman-teman juga membunyikan lonceng notifikasi, artinya teman-teman begitu kita ada kegiatan-kegiatan di kebun ya, kita posting di channel Alpukat Farm, teman-teman akan mendapat pemberitahuan dari YouTube. Oke, tetap semangat, selamat siang semuanya, salam dari Kebun Alpukat Farm, Kelurahan Sagatani, Kota Singkawang. Terima kasih ya yang udah like, men-share dan men-subscribe. Sampai ketemu di tayangan kami ya berikutnya.